الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta meninggalkan segala apa yang telah dilarang dengan tunduk dan patuh serta sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dapat menumbuhkan kesadaran dalam menjalani dan menyikapi kehidupan, menyadari dan memahami hakikat dunia yang sebenarnya, dunia yang serba sementara, dunia tempat menanam amal dan pahala, tempat bercocok tanam, dan insya Allah hasilnya dapat kita nikmati di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia dan seluruh isinya sebagai amanat bagi manusia yang harus dijaga dan dipelihara serta dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dan pedoman kepada manusia berupa aturan-aturan agama untuk mengatur kehidupan manusia lewat para nabi dan rasulnya yang telah terangkum dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam merupakan agama yang memberikan aturan dan tata hidup kepada manusia agar mampu menggapai dua tujuan hidup, yaitu bahagia hidup di dunia yang kita jalani saat ini dan bahagia hidup di akhirat kelak insyaallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari." Hadirin yang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah keindahan ajaran Islam yang mengatur hidup manusia untuk mencapai dua kehidupan yang bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga sejahtera hidup di akhirat kelak. Kita sepenuhnya menyadari bahwa kehidupan di dunia ini berisikan perjuangan yang membawa dua kemungkinan. Kalau tidak bahagia, maka kita akan terjerumus pada kecelakaan. Sudah barang tentu kebahagiaanlah yang kita idam-idamkan, namun kita pun harus menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan itu penuh dengan lika-liku dan duri yang merintangi perjalanan hidup kita. Jika kita mampu sabar dan tabah, maka insya Allah kita dapat mencapai kebahagiaan tersebut. Rintangan dan tantangan tidak hanya dihadapi umat sekarang ini, tidak hanya kita hadapi sebagai umat akhir zaman saat ini, akan tetapi juga telah dirasakan umat-umat terdahulu, umat-umat sebelumnya, yaitu pada zaman Nabi.
sebagaimana firman Allah, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzi sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olok, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang memperolok-olok tersebut sebagai balasan atas olokan mereka. Quran Surah Al-An'am ayat 10. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa ujian dan cobaan dialami juga oleh para nabi dan rasul dalam rangka mengajak manusia untuk memperoleh dua kehidupan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Bagi kita umat sekarang ini, cobaan dan rintangan tidak lain berasal dari nafsu diri kita sendiri. Nafsu yang dikuasai oleh syaitan dan terbujuk oleh rayuan iblis angkara murka, tipu daya dan bujukan syaitan menjerumuskan dan membelokkan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Jika kita terbujuk oleh rayuan syaitan, maka saat-saat kehancuran akan tiba menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi al-qawlu fadammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri tersebut, maka sepantasnya lah berlakulah terhadap perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan semua sama sekali negeri tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kehidupan dengan bermacam-macam persoalan. Sebagai muslim yang taat, hendaknya kita menghindarkan diri dari cengkraman hawa nafsu dan terus-menerus berupaya meningkatkan takwa dan mempertebal keimanan. Juga selalu berjalan pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam menghadapi persoalan dunia yang serba rumit sekarang ini, hendaklah kita selalu berpegang teguh pada ketentuan Allah yang memang disediakan untuk membentengi iman dan takwa kita dari serangan-serangan nafsu syaitan. Kita hendaknya menyadari pula bahwa harta benda, kedudukan, pangkat maupun jabatan dan kesenangan dunia lainnya adalah amanat dari Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan kesadaran inilah kita tidak akan terlena dan tergiur dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Namun sebaliknya, jika akan mensyukurinya dan mempergunakan sebagaimana yang Allah kehendaki, dan inilah makna syukur yang sebenarnya. Sikap syukur dan terima kasih ini menumbuhkan jiwa menerima apa adanya, tidak serakah dan suka hidup sederhana. Hidup sederhana akan membawa kita kepada kedamaian dan ketentraman hidup. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk selalu hidup sederhana. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan garis besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan engkau dengan cara yang baik. Dari ayat ini jelas bahwa Islam menganjurkan pemeluknya untuk hidup sederhana apa adanya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan istrinya yang menuntut kemewahan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita amati dengan teliti, orang yang hidupnya sederhana selalu tahan uji, tidak neko-neko, hidupnya biasa, meskipun sebenarnya dia mampu. Sekalipun dia seorang pemimpin atau pejabat tinggi, ia berjiwa besar, tawadhu, tidak mau menyombongkan diri, sabar dan tawakal. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, kami mengajak segenap para hadirin yang hadir maupun yang mendengarkan di luar sana, dimanapun kita berada, untuk berusaha menciptakan hidup yang sederhana dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan keridhaannya serta hidayahnya kepada kita, agar kita mampu menjadi orang yang menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kesederhanaan, sehingga kita bahagia dengan kehidupan yang sederhana. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.